Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Muhammad Zabanur Iksan di Learning Journal mata kuliah penulisan berita dan artikel. Dalam judul pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Yaitu di sini ada latar belakang kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam akses informasi. Generasi Z kini lebih banyak manfaatkan internet untuk mencari berita dan artikel yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, media massa memegang peranan penting sebagai penyampai informasi, sarana edukasi, dan agen perubahan sosial. Perkembangan digital membuat pembaca tidak hanya menerima informasi secara satu arah, melainkan juga ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi. Keterlibatan ini dapat dilihat dari emosi, perhatian, hingga tindakan mereka dalam menyebarkan atau menanggapi konten. Dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia di media, baik cetak maupun digital, penting untuk memahami atau mematuhi kaidah kebahasaan yang benar. Sayangnya, masih banyak ditemukan kesalahan dalam penggunaan ejaan dan struktur kalimat termasuk di media sekolah. Di sini ada definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Pengertian dan anatomi artikel. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang telah disepakati sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Artikel memiliki strukturnya sendiri. Struktur ini digunakan untuk menyusun kerangka teks dalam kebanyakan kasus. Struktur artikel terdiri dari 3 bagian: pernyataan, pendapat atau tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang atau reiterasi. Dalam setiap laporan penelitian, judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, dalam menulis artikel terdapat beberapa struktur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul artikel harus serupa dengan judul penelitian yang dilakukan. Di bawah judul, nama penulisan tanpa gelar dan lembaga tempat yang disebutkan bertugas. Abstrak yang mencakup dasar masalah, metodologi penelitian, hasil dan kesimpulan. Abstrak tidak boleh mencakup lebih dari 200 kata. Untuk beberapa majalah, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Dalam menulis artikel terdapat beberapa struktur, yaitu yang ketiga ada kata kunci yang mencakup beberapa kata kunci yang relevan dengan isi artikel. Kata kunci biasanya diletakkan di bawah abstrak dan ditulis dalam bahasa yang sama. Kemudian ada pendahuluan, mencakup latar belakang, masalah, dan alasan mengapa penelitian ini diperlukan. Perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan literatur penting. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang mencakup penjelasan tentang bagaimana penelitian dilakukan. Ini mencakup subjek, populasi, dan simpel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian, mencakup uraian tentang temuan penelitian dan penjelasan ilmiah tentang literatur yang digunakan untuk memecahkan masalah. Selain itu, hasil penelitian juga dibahas dengan membandingkan hasil penelitian lain. Ya, selanjutnya ada kesimpulan yang mencakup pernyataan singkat tentang temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Daftar pustaka tidak harus sama dengan literatur yang digunakan dalam laporan penelitian. Selanjutnya ada pengertian dan anatomi berita. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Menurut Jani Yosef, 2009, halaman 22, berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak yang disebarluaskan melalui media massa. Sedangkan Huta Suhut, 2003, halaman 23, menyimpulkan berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia. Ada struktur, berita terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada headline, adalah bagian pertama yang akan dibaca pembaca dan dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian mereka sebagai hook. Kemudian yang kedua, ada subheadline, adalah bagian kedua yang dibaca pembaca dan dapat memberikan lebih banyak konteks tentang topik berita. Selanjutnya ada struktur, yaitu body berita adalah tempat di mana informasi utama disampaikan. Bagian ini harus ditulis dengan gaya yang jelas, ringkas, dan menarik.
Selanjutnya ada translation, adalah bagian terakhir dari artikel atau berita dan dapat membantu menarik pembaca dengan memberikan ringkasan, poin-poin utama atau memberikan pemikiran akhir. Nah, proses pembuatan berita dan artikel. Di sini ada 3 tahapan atau proses pembuatan. Proses ini juga menjadi peran penting berita dan artikel untuk menarik para konsumen membaca. Berita atau artikel yang kita sampaikan diantaranya riset, penulisan, dan menyuntingan. Yang pertama dari riset. Riset adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Penelitian atau riset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, di antaranya itu seperti survei, eksperimen, grounded, dan mix penelitian kuanti dan kuali. Yang kedua dari penulisan, di sini ada seperti judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pusaka. Yang ketiga ada penyuntingan. Dalam kasus besar bahasa Indonesia KBBI, yaitu sunting melahirkan bentuk turunan menyunting kata kerja verbal, menyunting kata nomina dari beberapa turunan tersebut, makna yang utama dalam proses pembuatan berita dan artikel. Nah, di sini ada terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi dan bahasa menyangkut ejaan, diksi serta struktur kalimat. Di sini ada etika penulisan artikel dan berita. Nah, harus diperhatikan. Ya, terdapat beberapa hal. Yang penting, artikel hasil penelitian wajib dipublikasikan hanya sekali, baik melalui media cetak maupun digital, dan harus menghindari publikasi ganda kecuali jika ada alasan khusus seperti keamanan atau kerahasiaan. Jika penelitian didanai oleh pihak ketiga, maka sumber pendanaan perlu dicantumkan secara jelas, kecuali jika pihak yang penyandang dana menolak disebutkan. Penulis dituntut menghasilkan karya yang orisinal, bukan hasil menjiplak atau plagiarisme, serta harus mampu menjaga akurasi dan kebermanfaatan informasi yang disampaikan. Etika yaitu berbasis fakta. Berita yang disampaikan harus berasal dari fakta yang nyata dan bisa diverifikasi, yaitu berimbang, cover both and side. Struktur penulisan dalam menulis berita harus menilai unsur 5W1H. Nah, keterlibatan membaca reader engagement adalah indikator penting dalam menilai efektivitas artikel media digital. Tak hanya jumlah klik, bahasa dan konten yang dibuat, emosi, respon aktif, dan interaksi pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.